nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dunia baru, lebih tepatnya di Pulau Hachinosu, tempat di mana markas dari kelompok bajak laut Kurohige berada. Yap, di momen ini kita bisa melihat Kurohige yang menerima laporan dari anak buahnya bahwa pesan yang dia perintahkan untuk dikirim ke pemerintah dunia telah selesai dilakukan. Nah, rupanya alasan kenapa Kurohige mengirimkan pesan tersebut karena Kurohige ingin mengadakan pertemuan dengan pemerintah dunia untuk bernegosiasi mengenai pembebasan Monkey D. Garp dan beberapa angkatan laut yang telah mereka tangkap. Di sisi lain, Kurohige juga bermaksud untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah dunia di tempat netral, bukan di Merijoa ataupun di Pulau Hachinosu. Jelas hal ini dilakukan oleh Kurohige demi kedua belah pihak bisa merasa lebih aman dan negosiasi yang dilakukan pun bisa berjalan dengan lancar. Menariknya, di momen ini, Kurohige juga menjelaskan ke anak buahnya bahwa di dalam pertemuannya dengan pemerintah dunia nanti, Kurohige ingin membicarakan sesuatu hal yang menurutnya sangat penting dan akan menjadi sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke tanah suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Yap, setelah beberapa hari berlalu, di momen ini akhirnya pemerintah dunia telah mendapatkan surat yang telah dikirimkan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Nah, setelah membaca surat tersebut, Gorosei Mars kemudian mengatakan bahwa kondisi dunia saat ini benar-benar telah kacau. Dan kali ini salah satu kaisar lautan ingin membuat masalah lagi dengan pemerintah dunia. Gorosei Warkuri yang mendengar hal itu pun kemudian menanggapi, sepertinya mereka para penyandang Namadi selalu saja membuat masalah dan menyusahkan saja dari masa ke masa. Gorosei Nuzuro pun kemudian bertanya, lalu langkah apa yang sebaiknya kita lakukan untuk bernegosiasi dengan Kurohige? Gorosei Garling pun kemudian menjawab, sebaiknya kita mengirimkan terlebih dahulu salah satu anggota Ksatria Suci untuk bertemu dengan Kurohige. Garling juga menegaskan, dikirimnya salah satu anggota Ksatria Suci tentu saja bisa memastikan terlebih dahulu tujuan dan alasan kenapa Kurohige ingin bernegosiasi dengan pemerintah dunia mengenai pembebasan Monkey D. Garp dan hal penting apa yang sebenarnya ingin Kurohige sampaikan. Nah, di momen ini sambil memperlihatkan wajah seriusnya, Gorosei Garling lalu menjelaskan untuk tetap waspada dengan kelompok bajak laut Kurohige. Karena di sisi lain, menurut Garling, saat ini kelompok bajak laut rambut merah juga sedang mengincar kelompok bajak laut Kurohige. Itu sebabnya kemungkinan kelompok bajak laut rambut merah akan mengintervensi apabila dia mengetahui bahwa Kurohige akan bertemu dengan pihak pemerintah dunia. Tetapi di sisi lain, Garling juga mengatakan bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi pihak pemerintah dunia untuk menyingkirkan dua kaisar lautan sekaligus. Mendengar jawaban dari Garling, Gorosei Jupiter kemudian mengatakan apa yang dikatakan oleh Garling memang ada benarnya. Tetapi dia merasa bahwa menghadapi kedua Yonko sekaligus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Di sisi lain, Gorosei Nuzuro juga menegaskan dirinya tidak peduli jika harus menghadapi kedua Yonko sekaligus karena selagi belum dicoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Namun Gorosei Nuzuro tetap meminta kepada Gorosei yang lainnya, ketika menghadapi dua Yonko sekaligus, jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun. Gorosei Warkuri juga menambahkan, jika pihak pemerintah dunia melakukan kesalahan, maka misi untuk menghabisi mereka berdua sekaligus akan gagal. Selain itu, Gorosei Warkuri juga menjelaskan, kekuatan buah iblis Yami Yaminomi dan kekuatan haki tingkat tinggi yang dimiliki oleh Seng sama-sama bisa mengcounter kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh para Gorosei. Di momen ini, Garling pun kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Gorosei Warkuri. Ya, menurut Garling, sebenarnya kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh para Gorosei yang seolah tidak terkalahkan ini sebenarnya memiliki kelemahan dan bisa dilawan juga.
di mana salah satunya adalah dengan kekuatan haki tingkat tinggi dan juga kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi yang dimiliki oleh Kurohige. Namun Garling juga menegaskan meskipun para Gorosei sebelumnya berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead, tetapi ketika itu Luffy belum menyadari bahwa kekuatan Nika juga bisa menetralkan kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh Gorosei. Nah, setelah para Gorosei saling berdiskusi satu sama lain, Gorosei Nujuro pun kemudian menyarankan kepada Gorosei yang lainnya untuk membentuk tim khusus dalam mengawasi pergerakan kelompok bajak laut Kurohige dan kelompok bajak laut rambut merah. Gorosei Jupiter yang mendengar hal ini pun setuju dan mengatakan bahwa kesatria suci yang ditugaskan untuk menemui kelompok bajak laut Kurohige akan diawasi langsung oleh ketua dari tim khusus tersebut. Di momen ini, Gorosei Mars kemudian menyarankan Panglima Kong untuk menjadi ketua dari tim khusus ini. Menurutnya, beberapa waktu yang lalu dia sempat melihat Panglima Kong yang marah-marah ketika dirinya mengetahui bahwa Monkey D. Gap berhasil ditangkap oleh kelompok bajak laut Kurohige. Nah, sementara itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke New Marineford, di mana di momen ini kita bisa melihat Panglima Kong yang sedang berada di ruang kerjanya. Yap, rupanya Panglima Kong ini telah menerima perintah dari para Gorosei untuk menjadi ketua dari tim khusus dalam mengawasi pergerakan kelompok bajak laut Kurohige dan kelompok bajak laut rambut merah. Di momen ini juga kita bisa melihat Panglima Kong yang sangat murka dan marah besar atas perbuatan dari kelompok bajak laut Kurohige yang telah berani menangkap Monkey D. Gap. Bahkan Panglima Kong terlihat begitu kesal dengan Aoki Zikuzan setelah dirinya mengetahui bahwa sang mantan admiral tersebut justru berada di pihak kelompok bajak laut Kurohige. Nah, maka dari itu pertemuan pemerintah dunia dengan kelompok bajak laut Kurohige pastinya akan melibatkan Panglima Kong sebagai kekuatan tempur tambahan bersama dengan anggota Kesatria Suci. Ya, tentu saja hal ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece, karena setelah sekian lama tidak turun tangan langsung mengatasi permasalahan yang ada di dunia One Piece, akhirnya Panglima Kong akan membantai habis-habisan kelompok bajak laut Kurohige dan membebaskan sahabatnya, yaitu Monkey D. Gap. Setelah itu di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di perpustakaan burung hantu. Nah, setelah Robin membaca buku Hale yang berisikan informasi penting mengenai apa yang terjadi di masa lalu, kali ini Robin justru dibuat penasaran sebenarnya siapa yang menulis buku Hale tersebut. Mendengar hal itu, Sol pun terlihat sangat senang. Bahkan Sol tidak menyangka hobi dari Nico Olivia yang merupakan ibu dari Robin benar-benar diwarisi oleh anaknya. Namun di sisi lain, Sol menjelaskan kepada Robin bahwa dirinya tidak mengetahui pasti siapa sosok di balik pembuat buku Hale tersebut. Tetapi yang jelas, buku itu sudah ada di Elbaf sejak 400 tahun yang lalu. Nah, ketika Sol menjelaskan hal ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup keras di sekolahan Warus, di mana kita juga bisa melihat asap yang cukup tebal di sana. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan seseorang misterius yang menggunakan jubah yang sedang menangkap salah satu anak-anak di sekolahan Warus. Di momen ini juga kita bisa melihat Samrock dan Gunko yang berdiri di belakang pria misterius tersebut. Yap, sepertinya pria misterius tersebut merupakan salah satu anggota Kesatria Suci yang sebelumnya telah diperintahkan untuk datang ke Pulau Elbaf. Namun sayangnya kita belum mengetahui pasti identitas dari Kesatria Suci itu. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1140. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.